Ya, ya. Ketemu lagi kita ya. Halo, halo. Oke. Nah, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke. Setiap kali memasuki tahun baru, dunia ketenagakerjaan selalu ada hal yang menjadi bahan pembicaraan hangat dan panas, yaitu tentang besarnya jumlah upah minimum provinsi. Dalam situasi tertentu, bahkan timbul adanya pertentangan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha dan atau pemerintah daerah. Hal ini bisa dipahami karena memang upah minimum berdampak pada hal yang sangat luas dan besar dalam kegiatan setiap perusahaan. Oke, ya. Menjelang tahun baru 2025, dalam masa awal pemerintahan Presiden Prabowo, juga ada berita hangat tentang kenaikan 6,5% upah minimum di semua perusahaan. Ya, dan ini upah minimum kenaikan upah minimum rata-rata ya. Oke, oke. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja. Kita lihat di sisi kenyataan ya. Bagi pekerja, kenaikan upah yang tinggi tentu mengembirakan mereka. Hal ini wajar saja ya. Tetapi di sisi lain, yaitu pengusaha, tentu saja kenaikan upah yang cukup tinggi merupakan beban yang tidak ringan yang harus dihadapi. Wajar lah ya, memang demikian itu. Kan itu biaya operasional dan sebagainya ya. Oke. Nah, pada tahun 2024 ya, tahun ini UMP Jakarta adalah 5.067.381. Dengan kenaikan 6,5%, UMP Jakarta pada tahun 2025 menjadi 5.356.760 rupiah. Ada kenaikan sekitar 329.379 rupiah. Ya, ya memang tidak sedikit itu ya. Oke. Nah, dalam video ini akan dibahas semua hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas, meskipun tidak sekaligus ya. Jadi ditonton, tinggal pergi, nanti datang lagi, nonton lagi. Tapi yang penting tuntas dari awal sampai akhir ya. Jadi agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagikan video ini ke teman-teman, di-share begitu ya. Berbagi pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, berikut judul video ini selengkapnya ya. Oke, untuk video ini judulnya adalah Dilema Dua Pilihan yang Sulit Kenaikan Upah Minimum tahun 2025 sebesar 6,5%. Hubungan kerja ibarat dua sisi uang koin. Jadi dua sisi uang koin nanti akan dibahas dalam video ini ya. Oke. Jadi intinya video yang ini adalah tentang dilema. Dilema itu dua pilihan sulit ya. Oke. Jadi dilakukan begini maka pekerja tidak nyaman, dilakukan begitu maka pengusaha tidak nyaman. Itulah dilema. Tapi itu wajar ya. Di mana-mana negara juga seperti itu, tidak cuma di Indonesia. Kalau bicara tentang kepentingan pengusaha dan pekerja memang selalu begitu, saling bertentangan. Oke ya, oke ya, baik baik ya, oke ya. Sebelum masuk pada materi pembahasan konten video ini, ada pengumuman tentang koleksi video saya yang terdiri atas long video dan short video. Juga akan ditampilkan link untuk melihat koleksi video tersebut. Teman-teman buat link sendiri dengan contoh link yang akan ditampilkan dalam pengumuman video ini. Silakan, ya, silakan. Video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial. Koleksi video menyajikan video dalam dua format, yaitu long video berdurasi mulai dari sekitar 10 menit sampai dengan lebih dari 30 menit. Video tentang kuliah hukum ketenagakerjaan selama rata-rata 30 menit, saat ini sudah mencapai kuliah ke-15. Akan terus berlanjut secara tuntas membahas hukum ketenagakerjaan. Long video lainnya sekitar 10-20 menit membahas beragam pengetahuan dan masalah yang terjadi dalam hubungan industrial secara lengkap. Selain long video ada juga short video. Sesuai namanya hanya paling lama 1 menit. Short video menyajikan pengetahuan dan pemberitaan tentang kegiatan dan masalah hubungan industrial secara lengkap. Berikut adalah link untuk melihat koleksi video. Silakan link ini difoto,
Teman-teman bisa kutip link setiap saat memerlukan referensi. Bisa juga teman-teman melihat koleksi video langsung ketika sedang melihat video di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya. Demikianlah, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Salam sehat dan sukses selalu. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan materinya ya. Oke, kita mulai dengan tentang keputusan pemerintah kenaikan upah minimum di tahun 2025 ya. Jadi memang setiap bulan Januari maka apa eh, ada upah minimum yang baru ya yang disesuaikan dan itu selalu naik terus lah katakanlah begitu ya. Oke. Nah, pada Jumat 29 November 2024 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional atau UMN sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Pengumuman tersebut disampaikan usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu termasuk penetapan upah minimum. Jadi ini memang agenda utama ketika Presiden Prabowo itu kembali dari tur internasional 16 hari atau lebih begitu ya. Dan ini yang utama dilaksanakan ya. Jadi waktu itu langsung dipanggil Menteri Ketenagakerjaan untuk membicarakan tentang ini. Dan pada waktu rapat pun Menteri Ketenagakerjaan merekomendasikan 6%. Tapi kemudian setelah dibahas lebih lanjut secara lebih ke apa para menteri-menteri lain yang terkait dengan eh, apa banyak pendapat dan sebagainya, maka kemudian disepakati 6,5% untuk kenaikan UMN eh, di tahun 2025. Baik. Nah, kemudian di sini Presiden dalam penjelasannya menyatakan bahwa upah minimum sebanyak itu merupakan jaminan pengamanan sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan. Ya, orang-orang baru kan, baru masuk begitu ya. Orang baru masuk, gajinya masih rendah gitu kan. Nah, kalau rendah sekali ya ini menyangkut tentang apa? Tentang kehidupan mereka dan pada ujungnya nanti kemudian juga dampaknya bisa juga ke ekonomi meskipun tidak terlalu besar sekali ya, karena dampak ekonomi nasional kan dari banyak aspek, tidak hanya dari sini, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah berlaku untuk pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan ya. Jadi apa pekerja baru ya, baru masuk ya sebelum 12 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini maka sekedar untuk pedoman saja. Perkiraan upah minimum di kota-kota di Pulau Jawa ya, mulai tanggal 1 Januari 2025, DKI Jakarta akan menjadi ini upah yang baru ya, 5.396.760. Jawa Barat adalah 2.191.136.000. Jawa Tengah adalah 2.169.348. Daerah Istimewa Yogyakarta 2.264.080.000, Jawa Timur 2.305.980.000, Banten adalah 2.905.119.000. Ya, jadi memang DKI yang tertinggi ya DKI Jakarta lah. Oke, oke baik ya ya oke. Kemudian di sini eh, upah minimum tersebut merupakan jaringan pengamanan sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan ya seperti tadi disebutkan dengan mempertimbangkan kehidupan yang layak. Untuk itu penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli ya. Jadi apa dengan upah yang lebih besar daya belinya kan lebih banyak juga ya. Oke. Faktanya adalah peningkatan daya beli pekerja pada gilirannya juga akan meningkatkan hasil penjualan atas barang-barang keperluan hidup yang akan berdampak pada peningkatan penghasilan di ekonomi nasional. Iya, ada dampaknya lah. Oke. Meskipun ekonomi nasional dampaknya bukan hanya di sini ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini masalah sanksi nih ya. Ini masalah sanksi. Ya, sanksi pelanggaran ya, sanksi pelanggaran. Pasal 88E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu mengatur atau menyatakan adanya sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan tentang upah minimum. Ya, jadi ada dua ayat.
di sini ya, pasal 88E 2 ayat 1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 80C ayat 1 dan ayat 2 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Ya, memang ini rumusnya ya pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi pekerja baru ya. Nah, ini yang mengandung sanksi ini. Di ayat 2, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sangat serius ya. Udah upahnya sedikit, kemudian apa dicurangi oleh perusahaan, wah ya silakan kan begitu kan. Nah, dan ini sanksinya ada diatur dalam pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 88E ayat 2 dan seterusnya, itu akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat itu adalah 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau sanksi pidana paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Nah, ini bisa dua-dua, ini bisa sanksi ini dijatuhi dua-duanya. Bisa juga ya kena sanksi pidana, ya sanksi denda. Bisa seperti itu ya. Oke. Tindak pidana sebagai dimaksud ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Oke. Nah, demikianlah gambaran tentang pengupahan ya, tentang pengupahan. Oke. Nah, kita lanjut. Itu di satu sisi. Ya, itu di satu sisi, yaitu sisi pekerja, bahwa kenaikan upah memang perlu, ya, sesuatu yang memang harus dilakukan karena penghasilannya juga meningkat dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini di dalam hubungan kerja itu ada dua unsur, ada dua pelaku utama, ya, yaitu siapa lagi kalau bukan pengusaha dan pekerja, ya kan. Nah, tadi adalah perbaikan di bidang atau di daerah, di wilayahnya pekerja, kenaikan upah, dan itu memang perlu dan wajib. Tapi yang lain kan juga perlu punya kepentingan. Nah, kepentingan pengusaha adalah bertentangan di sini. Kalau pekerja menghendaki kenaikan upah, kalau pengusaha oke kenaikan upah, tapi tentu ada batasnya. Nah, ini di sini. Ini titik yang disebut dengan dilema, sulit ya. Ke sini sulit, ke sana juga tidak mudah. Nah, suatu contoh ya. Judulnya di sini adalah Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja memberikan kenyamanan bagi pengusaha. Nah, tadi di awal tentang memberikan kenyamanan bagi pekerja, kenaikan upah ya. Nah, sekarang suatu contoh yang sudah berjalan berlaku adalah perbaikan yang terkait dengan kepentingan pengusaha, yaitu tentang PHK. Ya, kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri, pembayaran terkait PHK usia pensiun. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu ketentuan tentang pembayaran PHK usia pensiun itu mereka mendapatkan pesangon, gitu kan, mendapatkan pesangon. Ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak, 3 komponen ya. Nah, faktor pengalinya itu adalah 2 kali 9. 2 kali 9 sama dengan 2 kali 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun ke atas. Jadi maksimal adalah 9. Jadi dengan kata lain adalah 18 ya. Oke, 18. Oke. Nah, di sini 2 kali 9. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya. Ini faktor pengalinya diturunkan ya. 1,75 kali 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun. Ya, ini menurun kan? Suatu penurunan ini, ya. Nah, jadi kan lebih hemat kan membayarnya, tidak seberat yang di atas, ya. Nah, ini jelas terasa ya, apa yang dirasakan enak bagi pengusaha, tetapi menjadi tidak enak bagi pekerja. Karena pekerja yang pensiun pada masa Undang-Undang Cipta Kerja, masa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penghasilan pensiun jadi berkurang pendapatannya ya. Oke. Terasa ya, ya itu teori yang apa yang disebut dengan dilema tadi. Dua-duanya sama sulit gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah contoh lain lagi. Nah, ini tentang pembayaran uang penggantian hak. Ya, uang penggantian hak. Di dalam komponen eh, pembayaran ketika seorang pekerja itu pensiun, itu ada 3 ya. Uang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Yang barusan dikatakan tadi adalah tentang uang pesangon. Sekarang uang penggantian hak, UPH.
Di dalam uang penggantian hak itu pada Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada suatu pembayaran yang disebut dengan uang penggantian hak. Salah satunya adalah tentang pembayaran 15% dikalikan uang pesangon dikalikan jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Jadi uang pesangonnya berapa, uang penghargaan masa kerja berapa dijumlah, kemudian uang penggantian hak adalah 15% kali itu. Hitung saja, ya kan? Bisa dihitung di sini ya. Oke. Nah, kan besar ya. Ini ya uang pembayaran uang penggantian hak ini menjadi tidak ada. Yang tadinya ada adalah di Undang-Undang 13 tahun 2003, ini sekarang jadi tidak ada. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, itu tidak ada lagi uang penggantian hak yang besarnya tadi 15% kali jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ini ditiadakan. Sungguh suatu penghematan yang luar biasa. Nah, sekarang coba kita hitung-hitungan di sebelah kanan ya. Oke. Jika jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah 300 juta, misalnya ya, jumlahnya ya, maka jumlah uang penggantian hak adalah 15% kali 300 juta adalah 45 juta. Dengan kata lain, pada masih ketentuan yang lama, maka perusahaan akan menambah lagi selain membayar 300 juta, juga membayar 45 juta. Jadi total 345 juta. Nah, pada Undang-Undang 6 tahun 2023, uang penggantian hak 15% ini tidak ada. Jadi hanya jumlah daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Menghemat tidak sedikit itu. Iya kan? Ini suatu pengurangan. Nyaman di pengusaha, tidak nyaman di pekerja. Gitu kan? Oke, ya kita lanjut. Kemudian di sini eh, kalau terjadi efisiensi. Pengaturan lama di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, pengaturan tentang efisiensi itu bahwa perusahaan itu kalau melakukan efisiensi harus tutup. Harus tutup, harus nggak ada. Di samping itu, selain tutup, maka perusahaan juga harus membayar uang pesangon sebesar 2 kali masa kerja. Yang seperti tadi itu, 2 kali 9 itu seperti itu ya. Oke. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 diatur juga adanya efisiensi. Dan ini dipecah menjadi dua macam. Efisiensi menjadi dua macam. Yang satu ya, saya bacakan di sini. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, perusahaan melakukan PHK karena efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian. Jadi ada dua macam efisiensi. Efisiensi karena perusahaan sudah rugi, sudah mengalami kerugian, dan yang angka dua adalah efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Jadi efisiensi pun dibagi menjadi dua. Yang satu adalah karena sudah rugi, sudah mengalami kerugian. Yang dua adalah untuk mencegah kerugian. Efisiensi di sini berarti mengurangi tenaga kerja ya. Oke, ya. Nah, terjadi PHK. Nah, di sini pun faktor pengalinya ini kecil. Kalau di atas adalah 2 kali masa kerja, di sini adalah 0,5 masa kerja. Karena sudah rugi, 0,5. Lah yang angka dua, karena belum rugi, maka 1 kali masa kerja saja. Nah, bandingkan ya, yang atas dan bawah, tentu bawah banyak sekali menghemat dibandingkan yang dulu. Dan dulu harus tutup. Berarti udah tidak ada lagi. Ya kasihan juga ya. Kalau sekarang masa boleh. Siapa tahu nanti itu kalau buka terus akan jadi hidup lagi, maju lagi dan sebagainya kan begitu ya. Oke, oke. Konsepnya bagus ini yang baru ya. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, tapi kurang nyaman bagi pekerja karena ada pengurangan tadi ya. Oke. Jadi kalau di sebelah kanan, penghematan yang tidak sedikit bagi pengusaha untuk biaya pembayaran bagi pekerja yang PHK kan efisiensi, yaitu uang pesangon berdasarkan Undang-Undang 13 dibandingkan dengan uang pesangon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jelas ya? Oke, baik. Nah, jadi kalau disimpulkan ya cukup jelas ya dari awal sampai akhir ini ya. Oke. Baik, jadi ya, bisa disimpulkan ya semua uraian tadi bahwa pertentangan atau perselisihan antara pengusaha dengan pekerja adalah merupakan hal yang kodrati karena pengusaha mengendaki penghematan semaksimal mungkin untuk biaya operasional perusahaan. Di sisi lain, pekerja menghendaki untuk mendapatkan kompensasi baik upah maupun penghasilan lainnya sebanyak mungkin untuk kehidupan mereka bersama keluarganya.
Pertentangan kepentingan tersebut antara pengusaha dan pekerja umum terjadi di semua perusahaan di seluruh dunia. Pertentangan persetujuan tersebut ibarat dua sisi mata uang atau koin. Sisi yang satu dan sisi yang lain berbeda, namun koin harus ada dua sisi yang saling melekat. Nah, itu dia ya, antara pengusaha dan pekerja. Baik, baik ya. Oke. Ya, ya, baik ya. Jadi ada awal, ada akhir ya. Inilah akhir daripada video ini ya, eh, yang semoga bisa di-share, dibagikan ke teman-teman atau siapapun. Kalau Anda adalah orang kantoran, bagikan kepada atasan Anda atau pada teman selevel Anda di kantor atau mungkin anak buah atau staf Anda ya, atau bagikan kepada teman-teman lain. Karena membagi pengetahuan pada siapapun itu baik-baik saja. Oke, sampai ketemu lagi pada video yang akan datang yang tidak kalah hebohnya dan serunya. Oke, baik sampai di sini seperti biasa. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, ya.